92,5 Maestro FM, House with the Sound. Apa kabar Anda? Doa dan harapan kami selalu yang terbaik buat Anda. Kiranya damai sejahtera, sukacita dan juga perlindungan dari Tuhan senantiasa nyata dalam kehidupan Anda. Kembali program Pelangi Kasih hadir menyapa Anda, menemani Anda dan juga memberikan nutrisi-nutrisi yang positif bagi Anda ya. Dan hari ini kita akan kembali berbincang seputar dunia pendidikan. Nah, bagi Sobat Maestro yang ada pertanyaan seputar pendidikan putra-putri Anda, silakan bisa SMS ke 081321000925. Sudah hadir bersama saya Bapak Ferry Herliantos yang akan menemani Sobat Maestro. Tema hari ini adalah bagaimana peran Roh Kudus dalam proses belajar mengajar. Ya, baik Sobat Maestro dan Pak Ari, kita semuanya bahwa hari ini kita akan berbicara tentang bagaimana peran Roh Kudus dalam proses belajar mengajar. Tentu kalau saya bicara tentang peran Roh Kudus ini tentu dalam konteks guru Kristen, ya, Pak Ari ya, dan Sobat Maestro ya. Jadi artinya saya tidak bicara dalam sisi yang lain, tetapi bicara dalam sisi guru Kristen. Kalau di rumah berarti orang tua Kristen. Ya. Kenapa kita perlu bicara seperti ini? Ada satu hal begini sebenarnya Pak Ari yang menjadi pergumulan kami ya, misalnya saya gitu ya, dan kita semua para pendidik, para pengajar khususnya di lingkungan yang formal. Ada sebuah pergumulan sebenarnya ketika kita belajarnya sekarang ini semuanya online begitu ya, tanpa tatap muka. Masalah yang utamanya adalah ditanyakan bagaimana kualitas anak didik kita dalam hal karakternya. Bagaimana itu? Apakah bisa deteksi? Apakah bisa diukur? Apakah bisa dievaluasi? Tentu ini semuanya sedang dalam pergumulan, gitu Pak Arya dan Sobat Maestro. Itu sebabnya kita mau bicara bahwa ada satu hal yang akan menolong kita sebenarnya dan sering kali kita lupakan, yaitu pribadi Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita, para pendidik, dan Roh Kudus yang ada dalam kehidupan para didik kita atau peserta didik kita. Jadi sebenarnya kita sebagai orang Kristen, sebagai guru Kristen, pergumulan berkenaan dengan bagaimana karakternya, kerohaniannya, kemudian disiplinnya. Nah, tentu kita memang tidak bisa ukur saat ini, karena mereka belajar di rumah. Betul. Kita belajar mengajarnya di kantor atau juga di rumah, gitu ya. Nah, jadi kita akan melihatnya dari sisi bahwa jangan lupa kita sebagai orang percaya, orang Kristen, kita punya Roh Kudus. Iya. Nah, begitu Pak. Nah, saya ambil satu ayat yang menolong kita untuk mengarahkan kita. Kalau mungkin kita ada yang masih bingung, gitu ya, di antara pendengar, kira-kira apa hubungannya Roh Kudus dengan kualitas pengajaran yang sekarang ini online tanpa tatap muka, gitu ya. Nah, bicara tentang Yohanes pasal 14 ayat 26 Pak Ari. Itu ketika Yesus bicara kepada para murid tentang janji akan ada penghibur yang lain. Nah, katakan cuplikan ayatnya itu, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah, kata yang perlu kita garis bawahi itu adalah kata mengajarkan. Nah, jelas bahwa pribadi Roh Kudus Tuhan melihatnya atau Tuhan menjelaskannya, menginformasikan kepada kita orang percaya, dia adalah pribadi yang mengajar. Nah, hubungannya dengan yang tadi saya katakan di awal, ketika kita mengajar di sekolah atau di rumah atau di kantor, sementara nara didik kita itu belajar di rumah, tentu ada ketakutan-ketakutan. Misalnya ketika kemarin masuk PAS ya, pekan akhir semester, penilaian akhir semester. Mereka kerjakan jujur atau enggak? Mereka kerjakan sambil buka Google, Google enggak? Mereka mengerjakan dengan sambil misalkan anggap matematika, fisika gitu, yang perlu perhitungan. Mereka mengerjakannya dengan pakai kalkulator enggak? Tentu kita nggak bisa prediksi. Walaupun memang katanya suruh buka videonya disuruh buka gitu ya, kameranya suruh buka, tapi kan tetap anak sekarang kan lebih canggih daripada kita. Iya, betul. Nah, betul. Satu cara ditutup, cara lain terbuka. Cara lain yang menolong mereka. Nah, itu ada ketakutan karena di sisi inilah yang kita coba masuk dalam arti bahwa sebenarnya yang diperlukan anak didik kita, nara didik kita ini sekarang selain kecanggihan teknologi yang harus mereka kuasai, yaitu adalah
sikap takut akan Tuhan. Jadi mereka harus sadar, mau belajar di rumah, mau belajar di sekolah, ada guru, tidak ada guru, ada orang tua, tidak ada orang tua, ada yang mengawasi atau tidak mengawasi, mereka tetap melakukan bagian mereka dengan sungguh-sungguh ya. Kalau mereka ujian ya berarti dengan jujur. Nah, takut akan Tuhan ini diperolehnya bagaimana? Nah, ini dia kuncinya. Dari kata tadi bahwa Roh Kudus atau Roh Penghibur itu akan mengajarkan. Jadi dalam arti seperti ini, Sobat Maestro dan kita semuanya. Jadi kita pasti sebagai seorang pendidik, sebagai orang tua itu sudah banyak bicara, banyak nasihat, banyak masukan yang kita berikan kepada naradidik kita atau anak-anak kita. Tapi kan kita nggak bisa paksakan usulan kita, nasihat kita itu langsung mereka terima. Betul. Betul ya Pak Arya? Betul. Ya contohnya kita yang pernah dulu kita orang tua, yang kita sekarang orang tua tapi dulunya pernah jadi anak, kan kita sebenarnya kasih nasihat ya, kita bebas memilih saya mau terima atau tidak, mau lakukan atau tidak. Nah, tentu ini yang jadi faktor yang jadi masalah. Nah, supaya anak-anak didik kita atau anak-anak kita itu mengerti atau melakukan bagiannya mereka dengan baik, berarti mereka perlu mengerti bahwa mereka itu perlu takut akan Tuhan ya. Akan Tuhan. Ya. Tuhan ada, Tuhan melihat, Tuhan tahu yang saya kerjakan, yang saya pikirkan, yang saya katakan. Nah, semuanya Tuhan tahu. Nah, kuncinya bahwa mereka harus sadar, mereka harus mengerti dengan benar bahwa ada Roh Kudus dalam kehidupan mereka. Nah, betul. Tapi kita, para guru, para pendidik, para orang tua, tentu harus boleh melihatnya di sisi begini. Bagian saya sudah saya lakukan nih, menasehati, mengajar, dan lain sebagainya. Tapi selebihnya kita bagaimana? Kita serahkan pada Roh Kudus yang mengajar, yang akan menolong mereka untuk mencerna, yang akan menolong mereka untuk lebih mengerti lagi apa yang sudah kita ajarkan. Betul. Itu justru lebih tak terbatas ya Pak ya. Benar. Nah, kan kadang-kadang ya terus terang lah, Pak Ari juga seorang pendidik ya, yang mengajarkan ekskul. Kadang-kadang kan kita memang kesel kadang-kadang ya. Tapi kesel dalam arti gini, ketika udah diajar, udah ditutor, kok nggak ngerti ya. Nah, kadang-kadang kita sebagai guru Kristen ya, dalam sisi ini guru Kristen, kadang-kadang kita lupa bahwa ada satu pribadi yang sebenarnya sanggup menolong kita guru, sanggup menolong juga mereka, para naradidik. Iya, betul. Ada bagian kita udah kita kerjakan, ada bagian Tuhan sebenarnya yang juga perlu berkarya dalam kehidupan naradidik kita atau anak-anak kita, begitu Pak Ari. Tapi kan ini kan artinya tidak apa ya Pak ya, bukan berarti tidak aktif ya Pak ya. Jadi kan ya udah, yang penting saya udah jelaskan, dia ngerti nggak ngerti ya urusannya Roh Kudus, begitu. Kalau ada salah-salahnya salahin Roh Kudus gitu Pak. Ya, bukan maksudnya seperti itu ya Pak ya. Kadang-kadang kan bukan. Itu kan udah saya sih Pak ya kayak. Jadi ini bukan dalam konteks bukan dalam konteks seperti itu ya Sobat Maestro. Ini yang ini yang sering kali memang jadi banyak sekali ketakutan guru dan orang tua ya, bahwa kita lupa bahwa ada peran Roh Kudus yang tak terbatas, yang mungkin bisa yaitu tadi seperti Pak Ferry katakan, yang akan lebih mengajar lebih dari apa yang bisa kita lakukan kepada naradidik kita ya Pak Ferry ya. Benar Pak Ari ya. Jadi kadang-kadang kan artinya gini, kenapa saya bicara seperti ini ya? Memang konteksnya tadi sudah dijelaskan Sobat Maestro ya oleh Pak Ari, bahwa bukan berarti kita lepas tangan, bukan. Maksudnya gini, dalam konteks kita sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi kok naradidik kita ini atau anak-anak kita ini kok nggak ngerti-ngerti juga, kok masih tetap artinya ya begitu-begitu saja. Nah, jangan lupa ya itu tadi. Seringkali kan kita menggunakan kekuatan kita, kepintaran kita, pengalaman kita. Harusnya dengan treatment seperti ini bisa, tapi kok ternyata nggak bisa. Nah, itu yang saya maksudkan berkenaan dengan bahwa penting sekali kita sebagai guru Kristen mengerti, memahami, dan juga aktif untuk bahwa ada Roh Kudus yang
menjadi pribadi yang akan menolong kita untuk yaitu tadi mengajarkan. Tentu memang ini konteksnya adalah konteks mengajarkan dalam hal rohani, tapi ini bisa ditarik dalam sisi seperti yang sekarang kita diskusikan. Iya, betul. Dan kita kadang-kadang seringnya lupa bahwa ketika ada nara diri kita itu bermasalah, kita nggak minta hikmat Tuhan. Kadang-kadang kita nggak berdoa. Betul. Ya. Betul. Langsung bereskan begini, treatmentnya seperti ini. Saya dulu belajarnya seperti ini soalnya. Nah, kemudian ketika gagal, kita frustasi gitu ya. Aduh, ini harus diapakan lagi nih anak. Nah, harus diapakan lagi nih peserta didiknya. Nah, kadang-kadang itu yang membuat masalah sekarang ini adalah bahwa kita lupa ada Roh Kudus yang akan menolong kita, yang memberikan hikmat, memberikan kebenaran, memberikan kuasanya sepanjang pengalaman yang kita akan lakukan dalam mengajar, begitu, Pak Ari. Iya. Saya hari ini kebuka nih Pak Ferry tentang Yohanes 14 ayat 26 ini. Ini sama sebetulnya ya konteksnya dengan apa yang kita hadapi sekarang. Itu kan ketika Tuhan Yesus beberapa jam sebelum dia harus disalibkan dan harus meninggalkan murid-muridnya, begitu kan. Sudah tidak lagi bisa bertatap muka langsung dengan Yesus dan Yesus akan pergi, begitu kan. Ini kan juga sama seperti kita sekarang ya, harus social distancing. Beberapa hari, bukan beberapa jam, beberapa hari. Iya, ada beberapa hari sebelum Yesus ditangkap dan disalibkan dan naik ke sorga, begitu kan? Disalib. Iya, Tuhan Yesus. Mengalami perpisahan. Iya. Murid-muridnya sudah dipersiapkan. Aku nggak akan lagi sama kamu nih. Artinya kan sudah nggak bisa tetap muka lagi. Ya secara kasarannya kalau secara teknologi sekarang kita bisa online loh, bisa 24 jam loh, begitu kan ya. Saya baru kebuka ini Pak, oh ternyata iya ya, kadang kita lupa ya, seakan-akan apa yang kita kerjakan itu sudah sudah diambang batas. Ternyata itu tadi Roh Kudus yang sama seperti Tuhan Yesus janjikan kepada murid-muridnya sebelum dia mati dan diangkat ke sorga. Itu juga yang dijanjikan sekarang itu ya, bagi khususnya para orang tua dan juga para pendidik ya Pak ya. Ya, betul. Setuju Pak Ari dengan apa yang tadi disampaikan. Jadi kadang-kadang dimensi ini kita lupa dengan banyaknya ilmu yang kita dapatkan, banyaknya pengalaman yang selama ini kita sudah lakukan dalam mengajar, dalam mendidik kita, itu kadang-kadang lupa. Iya. Libatkan Tuhan dalam hal yaitu salah satunya adalah mari memberikan kepada Roh Kudus ruang, memberikan dia itu waktu untuk dia sekarang waktunya untuk bekerja atau mengajar tadi yang saya katakan. Iya betul. Ini sesuatu yang mungkin kita sebagai orang tua dan juga sebagai guru, mungkin ini juga menjadi sebuah refleksi ya Pak ya di tahun yang baru begitu ya. Oh iya ya, mungkin selama ini kita rasa lelah, letih karena dalam tanda kutip kita menggunakan cara-cara yang sudah kita punya sehingga kita lupa melibatkan peran Roh Kudus dalam setiap pengajaran ataupun pendidikan kita, baik di sekolah ataupun di rumah ya. Ya betul Pak. Jadi justru waktu-waktu sekarang inilah kita perlu sangat bergantung kepada pribadi Roh Kudus ya. Jadi kita mengajar, kita sudah nggak melihat lagi peserta didik kita gitu kan. Jadi siapa yang menjadi tamengnya, siapa yang menjadi tutornya, siapa yang menjadi pengajarnya kalau mereka nggak ngerti dan segala macamnya, ataupun yang lain-lainnya. Ya, siapa? Ya selain Tuhan tidak ada yang lain gitu kan. Belum tentu orang tua juga paham gitu kan ya. Betul. Jadi jadi justru masa-masa sekarang ini kita sangat memerlukan pribadi Roh Kudus yang boleh leluasa mengajar dan bekerja dalam diri peserta didik kita ini. Oke. Nah, kalau secara konkretnya ini Pak dalam melihat daripada peran Roh Kudus dalam proses belajar mengajar ini Pak. Secara konkretnya begini, bahwa satu, mulailah dengan misalnya ketika kita merancang program pembelajaran. Ya betul. Mulai ketika kita merancang program pembelajaran, apakah kita sering kali ya atau cukup sering lah, anggap saya bilang tidak selalu lah, anggaplah ya. Sebenarnya sih selalu sih bahwa
apakah ketika kita merancang program pembelajaran cukup seringkah kita atau seringkah kita itu bertanya dulu sama Tuhan? Atau buat jago, saya puluhan tahun mengajar, tinggal A, B, C, D dan selanjutnya. Kadang-kadang kita lupa tidak melibatkan Tuhan. Nah, cara konkretnya itu satu tahu tadi. So, ketika kita merancang program pembelajaran, libatkan Roh Kudus, libatkan Tuhan dalam perancangan program tersebut. Walaupun kita sudah sangat mahir atau sangat expert dalam materi tersebut. Iya, betul. Kenapa? Betul. Karena ketika kita dalam merancang kita melibatkan Tuhan, melibatkan Roh Kudus dalam hidup kita, itu bukti bahwa kita itu sebenarnya bergantung sama Dia, Pak Ari. Kenapa? Yang pernah kita pernah bahas ya dalam Pelangi Kasih yang beberapa waktu lalu ya. Waktu-waktu lama maksudnya ya. Bahwa kita itu tidak pernah bisa memprediksi apa yang terjadi di dalam kelas. Apakah 100% bisa mengerti dengan program yang sudah kita rancang? Apakah semua anak nyaman? Apakah semua peserta didik, maksud saya, semua peserta didik itu setuju dengan apa yang kita rancang? Tidak ada yang bisa memprediksi bahwa itu pasti terjadi kalau saya pakai seperti ini. Nah, dengan kita merancang program dan kita menyerahkan atau melibatkan Tuhan, percaya pasti Tuhan akan tuntun. Sehingga jika nanti ketika di kelas menemukan masalah, ditemukan problem, ya kita sudah berserah dulu sama Tuhan, pasti Tuhan akan, saya sangat yakin bahwa Tuhan akan menolong kita, memberikan hikmat, menyelesaikan problem yang ada tersebut. Itu yang pertama, Pak Ari. Iya, betul. Dan itu memang juga kerasa ya Pak ya, dari selaku naradidik pun sebetulnya kita juga bisa nilai kok ya, apakah si pendidik ini yang dari roh kan juga akan masuk ke dalam roh gitu Pak ya. Jadi kan kita tahu ya kalau ini kan sebatas ilmu pengetahuan ataupun ada campur tangan Roh Kudus, itu kan kita yang dengerin aja kan juga kerasa gitu ya. Seperti kayak sekarang ini saya ngobrol dengan Pak Ferry itu kayaknya sesuatu yang nggak pernah saya tahu. Oh, dibukakan. Oh iya ya, padahal kan ya udahlah kita tahu sih sebetulnya Roh Kudus mau apa lagi sih gitu kan. Nah ternyata ya inilah luar biasanya ya gitu. Ya sama seperti sekarang sebenarnya kan Pak Ari, kita juga bahwa ketika kita berbincang sekarang, pendengar maestro kan tidak melihat kita. Kita pun nggak melihat pendengar maestro. Betul. Apa yang mereka lakukan sambil mendengarkan juga kita nggak tahu. Tapi ada sebuah keyakinan. Apa yang diberikan cara itu boleh menolong mereka. Nah, ketika boleh menolong mereka itu siapa yang bekerja? Ya itu dia. Kudus. Bukan lagi bagian saya ya. Bagian saya narasumber, saya siapkan bahkan. Pak Ari bagiannya adalah mempersiapkan semua peralatan dan segala macamnya supaya on airnya lancar, supaya acara Pelangi Kasih lancar. Tapi bagaimana respon pendengar? Itu bagian Roh Kudus kan. Betul. Seperti itu Pak Ari. Betul. Dan saya sendiri jujur aja Pak, ketika ngomongin Pak Ferry, Pak judulnya apa, kita bahas apa? Oh, peran Roh Kudus dalam proses belajar mengajar. Apalagi yang mesti harus dibahas? Udah tahu dah Roh Kudus. Ternyata Tuhan bukakan banyak hal ya, termasuk dalam Yohanes 14 ayat 26 itu saya bisa jadi bahan khotbah lagi nanti Pak. Ternyata ini sangat Pak. Sangat sesuai dengan situasi dan kondisi sekarang begitu. Saya nggak kepikiran begitu. Oh ternyata, nah itulah ya Sobat Maestro. Saya juga nggak tahu apa yang Sobat Maestro yang sedang Roh Kudus kerjakan di tengah-tengah ketika Anda mendengarkan siaran kami ya. Ya kami berharap Roh Kudus juga bekerja untuk membuka hal-hal yang mungkin selama ini menjadi pemikiran ataupun menjadi pertanyaan-pertanyaan dalam Sobat Maestro begitu ya Pak Ferry ya. Ya betul Pak Ari. Oke. Jadi yang pertama bahwa kalau kita ditanya istilahnya realnya seperti apa peran Roh Kudus, yang pertama libatkan Tuhan. Ini bicara dalam konteks pendidiknya dulu ya Pak ya. Libatkan Tuhan, libatkan Roh Kudus ketika kita merancang program pembelajaran. Jangan hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri, jangan hanya mengandalkan kepintaran kita sendiri, apalagi kemahiran kita ya. Bahwa ingat tidak ada yang bisa memprediksi keberhasilan program yang akan kita jalankan. Tapi bersama Tuhan, saya yakin, sangat yakin bahkan itu bisa dilakukan. Amin. Kalaupun ada masalah, Tuhan akan memberikan hikmat, Roh Kudus akan memberikan hikmat bagaimana menghandle permasalahan. Amin. Betul.
Tapi Pak Ari begini, mungkin ada pertanyaan di antara Sobat Maestro gitu kan. Tapi kan Tuhan, memang saya bisa mengandalkan Roh Kudus. Memang saya bisa membuka diri sepenuh hati saya, sepenuh hidup saya ketika saya mengajar untuk Roh Kudus bekerja sehingga kelas saya itu menjadi sesuatu yang berbeda. Nah, tentu ini pertanyaan ya, pertanyaan. Betul, kan betul. Saya bukan hamba Tuhan. Betul. Gitu kan? Apakah Roh Kudus ada benar dalam kehidupan kita, gitu kan? Nah, itu pertanyaan umum itu istilahnya kan ya. Nah, tetapi kalau kita lihat di Efesus pasal 1 ayat 13. Nah, saya coba bacakan ya Pak Ari dan Sobat Maestro. Efesus 1 ayat 13 itu mengatakan seperti ini. Di dalam Dia, kamu juga itu maksudnya kita sekarang dan juga orang percaya di Efesus pada waktu surat ini diterima, gitu ya. Nah, kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia, kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Nah, janji Tuhan dalam Efesus pasal 1:13 ini jelas bahwa bagi kita, setiap kita yang percaya Tuhan Yesus, ada Roh Kudus dalam hidup kita. Amin. Hidup kita dimeteraikan oleh Roh Kudus. Jadi sebenarnya tidak ada alasan bagi kita, orang percaya, orang Kristen, apapun posisi kita, pekerjaan kita, ketika dia sungguh-sungguh menerima firman kebenaran, itu Injil keselamatan, otomatis Roh Kudus ada dalam hidupnya. Iya, betul. Nah, tergantung sekarang bagaimana. Apakah kita memperbolehkan atau mengizinkan Roh Kudus menolong kita atau tidak? Nah, itu sebenarnya masalah utamanya. Jadi, kalau ditanya, saya kan baru percaya, saya mungkin baru percaya Tuhan Yesus, baru menjadi orang Kristen, gimana saya mau mengajar dengan pimpinan Roh Kudus? Apakah bisa? Bisa. Karena firman Tuhan mengatakan di Efesus 1:13 di sini jelas bahwa setiap kita yang percaya Injil keselamatan dimeteraikan oleh Roh Kudus. Jadi itu bagian kita semuanya. Betul. Iya, luar biasa. Saya sampai merinding loh ini Pak Ferry, bener. saya selama siaran Pelangi Kasih nggak semerinding sekarang loh. Mungkin karena dingin aja Pak Ari. Enggak Pak, saya nggak pakai AC Pak. Rasa dibukakan banyak hal begitu. Oh iya ya, mungkin selama ini saya juga ngerasa tertuduh begitu ya. Ternyata oh iya ya, kita hanya membatasi peran Roh Kudus itu hanya dalam doa, dalam gereja, dalam pelayanan begitu. Ternyata dalam pendidikan pun itu sangat-sangat dibutuhkan ya. Sangat-sangat dibutuhkan. Iya. Orang tua pun juga sama ya. Betul. Ini saya share sedikit begitu ya. Nah, saya kan sekarang ini sedang punya anak yang beranjak remaja. Iya. Pak Ari tahu sendiri ya bagaimana beranjak remaja. Iya. Saya nggak pernah remaja Pak. Maksud saya begini, apa yang saya alami waktu saya teen gitu ya, waktu saya beranjak remaja berbeda dengan yang anak saya. Sedikit ya Sobat Maestro ya. Kalau Sobat Maestro lihat Pak Ferry dengan putranya itu seperti Koko dan adik. Nggak beda jauh sama sekali. Ya, Anda nggak akan nyangka kalau Pak Ferry ini adalah seorang rektor karena baby face banget. Waduh. Terima kasih untuk pujiannya. Iya bener loh. Ya, yang jelas anak saya sekarang sudah lebih tinggi dari saya Pak Ari. Nah itu sekarang makanya sudah lebih tinggi dari saya. Nah itu makanya mana kokonya, mana adiknya itu saya nggak bisa bedain. Jadi bukan hubungan ayah dan anak. Baik. Ya, terima kasih Pak Ari. Nah, jadi begini Sobat Maestro ya Pak Ari, saya sedikit sharing gitu ya. Artinya ketika saya waktu saya teen gitu, nggak seperti sekarang gitu. Ketika yang anak saya alami. Nah, beberapa kali emang cukup istilahnya saya agak aduh ini harus gimana gitu. Lalu Tuhan ingatkan ayat ini, Tuhan ingatkan saya gitu dengan ayat ini, khususnya Yohanes yang tadi yang 14 ayat 26 ya. Istilahnya Tuhan ingatkan saya seperti ini. Loh, kamu sudah mengajar dia sesuai firman Tuhan. Kamu sudah memberikan nasihat. Kamu sudah mengarahkan dia mana yang benar, yang seperti Tuhan mau. Sekarang bagian saya yang mengerjakan itu dalam dirinya. Kamu jadi nggak usah maksa lagi. Kamu nggak usah lagi istilahnya sering bertengkar atau percekcokan atau perang mulut begitu ya. Berdebat begitu kan. Saya diingatkan sekali Pak Ari. Jadi, oh iya benar. Kenapa saya harus ngotot juga gitu? Ini bagiannya Tuhan sekarang. Bagian saya sudah kerjakan. Sekarang bagian Tuhan untuk mengerjakan bagaimana dia
bagaimana Tuhan memeteraikan, mengingatkan, mengajarkan kembali apa yang sudah saya ajarkan kepada dia. Begitu Pak Ari. Ini sedikit sharing aja, Sobat. Ya mungkin ini juga yang seringkali jadi konflik antara orang tua dengan anak-anak yang sedang beranjak dewasa begitu ya, karena orang tuanya kepingin intervensi terus, padahal itu udah waktunya Roh Kudus yang intervensi ya Pak ya. Benar sekali, benar. Ada bagian Tuhan yang akan, maksudnya yang Tuhan mau lakukan bagi anak-anak kita gitu. Jadi jangan terus kita yang ngotot gitu. Terus terang saya sangat ditegur ketika saya belajar hal ini, ketika ada beberapa perdebatan dengan anak saya dan akhirnya saya berpikir kok jadi begini anak saya ini. Tapi saya diingatkan oleh ayat ini, oleh topik ini bahwa itu bagian saya, kata Tuhan. Bukan lagi bagianmu. Yuk, mari Sobat Maestro, juga para pendidik ya, ketika kita sudah melakukan bagian kita, izinkan Tuhan melakukan bagiannya ya. Sekali lagi, ini bukan berarti lepas tangan ya, tetapi mengizinkan Roh Kudus yang menyempurnakan apa yang sudah kita ajarkan. Begitu ya Pak Ferry ya. Benar. Okay. Nah, hal yang kedua, Pak Ari, tadi kan saya katakan sebagai pendidik, apa yang bisa kita lakukan secara real gitu ya, berkenaan dengan topik kita, peran Roh Kudus dalam proses belajar mengajar. Yang pertama tadi bahwa dalam pembuatan program atau rancangan program belajar kita, mari libatkan dia, libatkan Tuhan dengan kesungguhan hati kita. Jangan mengandalkan apa yang sudah kita biasa dan bisa kita lakukan. Hal yang kedua adalah, ini kita masih tetap bicara di porsi pendidiknya ya Pak, atau mungkin orang tua dalam hal ini kalau anak-anak ya. Nah, hal yang kedua adalah peran Roh Kudus dalam hidup kita dalam proses belajar untuk menjaga diri kita itu tetap seperti yang Tuhan mau. Nah, ini yang cukup berat sebenarnya juga, bahwa bagaimana kita konsisten merelakan hidup kita, merelakan hati kita, pikiran kita kepada Dia, untuk dikontrol, untuk dipimpin, untuk diarahkan seperti yang Tuhan mau, sehingga kita tidak kalau dia katakan tidak lagi mengenakan manusia lama. Nah, artinya gini, Sobat Maestro, harusnya gitu ya, harusnya ini sekali lagi harusnya seorang guru Kristen yang benar-benar mengasihi Tuhan, dia nggak akan pernah melecehkan murid. Kalau seorang guru Kristen benar-benar dia mengerti akan firman Tuhan dan tahu bagaimana Sang Juru Selamat itu menyelamatkan dirinya, tentu dia akan bertanggung jawab dengan pekerjaannya tanpa harus disuruh, tanpa harus diiming-imingi atau dijanjikan dengan hadiah atau mungkin juga yang lain-lainnya. Tapi dia akan mengerjakan bagiannya dengan sebaik mungkin. Kenapa? Karena dia tahu dirinya ini sedang dikontrol oleh Roh Kudus, oleh Tuhan. Jadi ya saya kerjakan dengan sebaik mungkin tanpa harus ada mengomel dan segala macam. Begitu Pak Ari. Jadi ini hal yang kedua gitu, maksudnya biarkan diri kita ini memiliki, gampangnya saya bicara, biarkanlah Roh Kudus dalam hidup kita sebagai pendidik untuk kita memiliki standar kehidupan yang seperti Tuhan mau. Iya, betul. Oke. Nah, ini pun konteks orang tua juga harusnya gitu ya, bukan harusnya sebenarnya sih. Ya anggaplah seharusnya gitu ya. Seharusnya orang tua yang takut akan Tuhan, ya dia akan mengusahakan yang terbaik untuk anaknya sebagaimana yang Tuhan mau. Orang tua yang sungguh-sungguh dalam Tuhan, pastinya mereka akan juga mendidik anak mereka dengan sebaik mungkin, sebagaimana yang diharapkan oleh Tuhan dalam firman Tuhan. Nah, ini konteks yang kedua itu seperti itu Pak. Oke. Ini lebih luas sih, artinya ini dalam kontrol atau dalam kontrol hidup kita kan. Bagaimana ketika kita bersanda, ketika kita guyon dengan rekan kerja, bagaimana kita berelasi dengan lawan jenis kita, khususnya ketika baik kita yang sudah berpasangan atau yang belum gitu. Tentu semuanya ada dalam kontrol Roh Kudus. Kalau kita membiarkan dia bekerja leluasa dan mengontrol hidup kita. Begitu Pak. Oke. Itu yang kedua ya Pak ya. Oke. Selanjutnya Pak Ferry. Nah, yang selanjutnya adalah dalam proses pembelajaran. Tetap dilihat dari sisi gurunya atau pendidiknya. Ya.
hampir mirip dengan yang nomor 1, tapi saya lebih ke arah begini. Bagaimana ketika kita bertemu dengan masalah-masalah dalam kita mengajar? Ada hal-hal yang bisa kita selesaikan dengan logika kita, tapi ada hal yang tidak bisa diselesaikan dengan logika kita. Kemana kita cari bantuan? Kemana kita minta tolong? Kalau tidak kepada Tuhan, kalau tidak kepada pribadi tadi itu mengajar, yaitu Kudus sebagai penghibur, pengajar dan selanjutnya. Begitu kan? Nah, jadi yang ketiga adalah dalam proses belajar kita. Apakah kita ketika kita mengajar kita juga lebih peka dengan apa yang Tuhan mau melalui suara hati kita. Ya, contohnya, ketika misalnya kita bertanya kepada peserta didik kita atau kepada anak kita, ya anggaplah ini tugasnya diselesaikan sendiri atau kerjasama atau menyontek atau apa, ya kita kan sebenarnya kita bisa merasakan anak ini bohong, jujur, apa adanya atau seperti apa, kita bisa merasakan. Nah, ketika kita bisa merasakan itu, sebenarnya siapa yang berperan? Itu Roh Kudus yang berperan. Itu Roh Kudus yang mengingatkan kita, yang istilahnya enggak, dia bohong, dia nggak jujur dengan hal itu. Oh, dia sudah jujur, nggak perlu lagi dipaksa-paksa harus jujur gitu ya. Saya dulu pernah nonton klip ketika ikut satu seminar gitu ya. Saya lupa filmnya apa itu, tapi yang jelas itu film pendidikan dari Singapura gitu ya. Nah, jadi waktu itu ada seorang anak, dia itu memang setiap pagi itu selalu terlambat. Alasan terlambatnya jelas, karena dia harus menolong orang tuanya, khususnya mamanya. Buka warung, urusin adiknya yang kecil, kemudian harus jalan kaki ke sekolahnya. Nah, pokoknya hampir selalu dia tiap hari itu terlambat. Nah, satu kali anak itu dalam perjalanan sekolah, ketika dia sudah bantu mamanya, sudah urus adiknya, ya dia bergegas untuk berangkat. Nah, lalu ketika dia berangkat, dia melihat ada seorang nenek yang akan menyeberang jalan. Nah, ketika lihat itu, ya walaupun dia terburu-buru harus cepat, tapi karena dia lihat itu, ya dia tolong nenek itu. Dia tolong nenek itu menyeberang jalan, dia kembali lagi. Nah, ketika dia kembali lagi, tiba-tiba dia ditabrak sepeda. Dia tabrak sepeda, dia masuk ke selokan. Memang selokannya kering, nggak basah gitu ya. Sehingga itu membuat dia jadi terhambat untuk lebih cepat lagi ke sekolah. Tapi ketika sampai di sekolah, ya dia terlambat lah, tetap ketahuan terlambat. Tapi ternyata dia tidak sendiri terlambatnya. Ada 3 rekan lainnya yang terlambat. Nah, ketika dieksekusi gitu ya oleh bagian kedisiplinan di sekolah, 4 orang itu dijejerkan berdiri. Ditanya mulai dari anak yang pertama, kenapa kamu terlambat? Lalu anak yang pertama bilang, saya membantu orang tua saya untuk buka warung, ngurusin adik. Anak kedua ditanya, kamu kenapa terlambat? Oh, saya menolong nenek-nenek untuk menyeberang jalan. Anak yang ketiga ditanya, kenapa kamu terlambat? Oh, saya tadi waktu jalan saya ditabrak sepeda sehingga saya masuk ke selokan. Nah, bingunglah anak yang keempat ini. Anak yang keempat ini bilang, kenapa? Dia sebutkan semuanya, karena itu memang yang dialami kan. Saya menolong ibu saya, urus adik, menyeberangkan nenek, kemudian masuk selokan karena ditabrak sepeda. Lalu gurunya marah kepada anak yang keempat ini yang sudah jujur sebenarnya. Katanya gurunya bilang gini, kamu tuh kalau mau bohong yang benar, jangan ikut-ikutan, yang benar gitu ya. Yang pintar dikit kalau bohong katanya. Masa itu semua semua alasan temanmu kamu rangkum semuanya. Nah, sebenarnya dari kisah ini memang lucu gitu ya, dan ya menarik lah gitu. Tapi sebenarnya ini teguran juga sebenarnya buat kita para guru Kristen. Kalau sampai kita memperlakukan atau mendisiplin anak yang keempat, padahal dia itu jujur, dan kita membiarkan yang 3 anak yang pertama tidak jujur dengan tidak ada tindakan disiplin, tentu ini akan sangat berpengaruh kepada keempat anak tersebut atau 4 naradidik itu. Untuk 3 yang pertama dia akan berkata begini dalam hatinya, bagus, guru saya aja nggak tahu saya bohong. Jadi saya harus semakin pandai berbohong supaya saya nggak ketahuan. Nah, untuk anak yang keempat tentu dia akan berkata begini,
lebih baik saya nggak usah jujur. Iya. Karena saya jujur, saya malah dihukum. Iya. Teman-teman saya yang 3 nggak jujur, malah bebas dari hukuman. Nah, ini sebenarnya sebuah teguran, ya teguran yang memalukan juga sebenarnya kisah klip itu begitu ya. Bagi kita para guru Kristen, kalau sampai kejadian seperti itu terjadi ketika kita dalam mendidik. Kenapa? Nanti kita nggak peka, nanti kita nggak dipimpin oleh Roh Kudus, kita nggak minta hikmat sama Roh Kudus. Harusnya dalam kasus begitu dia harus tahu gurunya. Siapa yang bohongin? Pasti ada yang bohong, nggak mungkin. Iya, betul. Gitu kan? Pasti ada yang bohong ini. Ada yang bohong dan ada yang jujur. Nah, tahunya kita jujur, kita ingin tahu anak itu jujur atau bohong, tentu itu kita perlu memerlukan Roh Kudus dalam menyelesaikan kasus tersebut tentu. Iya. Nah, ini yang tadi saya bilang, yang ketiga bahwa yang ketiga dan yang terakhir sebenarnya, bahwa dalam proses belajar mengajar kita sangat perlu mengandalkan peran Roh Kudus yang membuat kita peka bagaimana kita menghadapi peserta didik kita. Ya, khususnya ketika ada persoalan-persoalan di dalam kelas. Begitu, Pak. Iya. Ini jadi juga menegur saya, Pak, karena saya hidup seperti itu, Pak. Kalau saya jujur, ya saya nggak akan dapat sesuatu gitu kan, karena saya pernah tinggal di salah satu asrama begitu ya, Pak ya, beberapa tahun yang lalu begitu. Jadi kalau saya izin serius nggak dikasih izin gitu lah. Teman-teman saya bohong, ya udah saya ngikutin aja bohong. Dikasih izin sama kepala asrama gitu kan, ya udah bohong aja terus. Dan itu ke bawah sampai saya lulus sekolah teologi pun begitu ya, dengan orang tua saya. Kalau saya jujur nggak dipercaya, ya udah saya bohong aja gitu, Pak. Dan itu jadi sebuah gaya hidup gitu kan. Wah, ini untungnya saya ketemu dengan beberapa senior yang ya udah ngajarin apapun resikonya jujur gitu kan. Betul. Harusnya kan begitu ya. Nah, artinya kita. Iya, tapi ternyata itu ada ini sih, Pak, ada satu maksud sendiri sih, ternyata mengizinkan saya tidak jujur gitu. Setelah saya mau lulus, baru kepala asrama itu ngobrol gitu. Saya tahu sebetulnya kamu itu nggak jujur gitu. Dan kenapa ketika kamu jujur nggak saya bolehkan, karena saya dapat pesan dari seseorang untuk buat kamu begitu. Oh, ternyata begitu. Jadi sebelum kami lulus ya kami rekonsiliasi akhirnya. Puji Tuhan. Iya. tapi dengan hal-hal seperti itu tetap, Pak, kadang-kadang kalau saya jujur nanti saya nggak akan dapet. Kalau saya bohong saya dapat. Nah, itu kan akan ya karena itu kan sudah jadi habit ya, Pak ya, di beberapa tahun di belakang begitu kan. Betul. Tentu akan merusak bagaimana karakter seorang anak ini. Merusak, kalau kita bicara dengan peserta didik dan anak-anak yang kita didik. Betul. Karena ya itu tadi, gampangnya kan begitu. Kalau saya jujur tuh saya nggak bisa. Tapi kalau saya bohong tuh betul. Maksudnya orang tua mengizinkan, orang tua membolehkan, guru percaya. Nah, juga ya itu yang tadi Pak Ari siarkan, tertanamlah mari kita berbohong saja. Karena itu lebih bermanfaat daripada kita jujur. Iya, daripada susah begitu kan. Di beberapa luar negeri sekarang lebih mengedepankan kejujuran anak ya daripada prestasi anak ya. Saya ada satu teman yang di luar negeri juga begitu ya. Jadi ketika anak-anak jujur itu malah dikasih reward begitu kan. Sekalipun tetap ada punishment juga begitu ya. Sehingga mengajarkan orang tua, guru itu lebih menghargai kejujuran daripada nilai tinggi. Nah, beda dengan di beberapa tempat begitu ya. Orang tua udah gimana pun caranya, yang penting anaknya nilainya tinggi, mau nyontek, mau apa yang penting wow gitu kan. Nah, ternyata di beberapa negara sudah mulai lari ke sana ya. Karakter itu lebih penting daripada prestasi begitu ya. Iya. Kita Indonesia pun juga mengarah ke sana, Pak. Hanya mungkin belum butuh waktu ya. Karena penduduk kita 200 juta lebih, Pak. Betul.
Oke, ya semoga dengan peran guru-guru Kristen begitu ya, ini akan banyak mewarnai begitu ya wajah pendidikan di Indonesia, gitu ya. Pendidikan kita di Indonesia. Betul. Ayo guru-guru Kristen kita semangat. Oke, iya. Ada lagi nih Pak Ferry, nggak kerasa nih Pak Ferry sudah hampir 1 jam kita ngobrol-ngobrol nih Pak Ferry. Oke, kalau dari saya untuk hari ini kita bicara 3 hal itu dulu. Bahwa pertama, sebagai guru Kristen ya untuk kita lebih mempersilahkan Roh Kudus menolong kita ya tadi itu soal dari mulai program. Kemudian yang kedua bicara bagaimana menjaga kehidupan kita. Dan yang ketiga adalah tadi dalam proses penyelesaian persoalan-persoalan masalah di kelas, apakah kita sudah mempersilahkan Roh Kudus bekerja lebih leluasa. Begitu Pak. Iya, oke. Sekali lagi Pak Ferry terima kasih di sela-sela kesibukannya pelayanan dan juga mengajar. Pak Ferry masih menyempatkan untuk berbagi nutrisi dan inspirasi bagi Sobat Maestro. Oke, baik Sobat Maestro, semoga perbincangan hari ini bisa memberkati dan menginspirasi kita sebagai orang tua ataupun para pendidik ya untuk lebih memaksimalkan bagaimana campur tangan Roh Kudus di dalam keluarga kita, dalam anak didik kita tentunya. Baik, dari Gra Maestro Jalan Kaca Piring 12 Bandung, saya Ari dan rekan operator dan juga Pak Ferry Herlianto mengundurkan diri dari program Pelangi Kasih. Kita akan ketemu lagi di program Pelangi Kasih selanjutnya. Tetap sehat dan Tuhan memberkati.